Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga salawat serta salam dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini kaum muslimin dan muslimat akan kami ajak untuk mengkaji dan mempelajari kitab suci Al-Quran, baik lewat tilawah ayat-ayat suci Al-Quran maupun terjemah, juga mengkaji makna dan kandungan tafsirnya. Di pagi yang mulia ini kita akan sambung kembali tilawah kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah menerjemahkan juga menafsirkan surat Al-An'am mulai dari ayat yang ke-1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3 ya. Maka oleh karena itu pagi hari ini kita akan sambung kembali tilawah kita. Kita akan mulai dari ayat yang ke-4 surat Al-An'am. Insyaallah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-11 ya. Silakan bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya ya, dibuka surat Al-An'am, surat yang ke-6 dalam Al-Qur'an. Kita akan fokuskan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an kita pagi hari ini di surat tersebut, mulai dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan buka kajian kita dengan tilawah terlebih dahulu surat Al-An'am dari ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Alhamdulillah. Demikian surat Al-An'am dari ayat yang keempat telah kita tilawahkan hingga ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-11 atau ke-10 ya. Hingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mencatat dan menghitung simakan kita tersebut, tilawah kita tersebut sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sa'ilin. Berikutnya mari kita masuk untuk mengkaji terjemah juga tafsir yang terdapat di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Kita mulai dari ayat yang keempat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma ta'tihim min ayatim, dan tidaklah datang kepada mereka suatu ayat, sebuah ayat, satu ayat, min ayatin, dari ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka, illa kanu mu'ridin, kecuali mereka terhadap ayat-ayat tersebut ya berpaling. yakni tidaklah turun suatu ayat dari ayat-ayat
kebesaran Allah kecuali mereka mengingkarinya, tidak mau mengimaninya. Ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin al-mukadzibin al-mu'anidina annahum mahma atathum min ayatin ay dalalatin wa mu'jizatin wa hujjatin minad dalalat ala wahdaniyatillahi wa sidqi rusulihil kiram fa innahum yu'riduna anha. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memberitakan kepada kita semua tentang sikap orang-orang musyrik, para pendusta, orang-orang yang sombong, keras hati dan kepalanya, gitu ya, kepala batu. Bahwa sesungguhnya betapapun ayat-ayat Allah turun kepada mereka, dan yang dimaksud dengan ayat di sini adalah yang pertama dalalatun, yaitu petunjuk, atau mu'jizatun, mu'jizat, wa hujjah, dan hujjah, bukti, dalil. Ya. Jadi apapun ayat, mau itu petunjuk, mau itu mukjizat, mau itu hujjah, yang semuanya itu menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran para rasulnya, para nabinya, maka sikap mereka terhadap ayat-ayat tersebut menolak. Mereka berpaling, tidak mau menerima. Fala yanzuruna ilaiha wa la yubaluna biha. Mereka tidak mau memperhatikannya, tidak pula mereka mau memikirkannya, menganggapnya, nggak dianggap, bodoh amat, gitu ya. Nah, ini sikap orang-orang musyrik. Ya. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk, mukjizat dan hujjah, ya tetap mereka tidak mau beriman, gitu ya. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka niscaya akan datang kepada mereka peringatan tentang apa yang mereka perolok-olokan tersebut. Ya. Ibnu Katsir berkata, hadza tahdidun lahum wa wa'idun syadidun ala takdzibihim bil haqqi. Ayat ini merupakan ancaman, peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrik atas penolakan dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kebenaran. Bi annahu la budda ayatiyahum khabarun ma hum fihi minat takdzib wa la yajidanna ghabbahu wa la yadhuqanna wabalahu. Allah ancam di ayat ini bahwa nanti akan turun ayat
yang menjelaskan tentang ajab apa yang akan mereka dapatkan atas kedustaan mereka tersebut. Ajab yang akan mereka rasakan, yang akan mereka dapati, ya, kesengsaraannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka untuk mengambil ibrah dari orang-orang sebelum mereka yang punya sikap yang sama, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapati atas perbuatan dan sikap mereka tersebut? Allah berfirman, alam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak umat-umat sudah kami binasakan sebelum mereka. Jadi mereka yang dimaksud di sini ya, orang-orang musyrik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada saat itu kalau kita bicara di Mekah musyrik Quraisy, ya, kaumnya Rasulullah sendiri, pembesar musyrik Quraisy itu, ya, dari kalangan Quraisy di Mekah, ya. Mereka ini apa sih, gitu ya, satu di antara sekian banyak umat-umat manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Kesamaan mereka sama-sama mendustakan Allah. Tapi kalau ditimbang daripada kekuatan, kejayaan, kehebatan peradaban mereka, Quraisy Mekah ini, Quraisy musyrik Mekah ini nggak ada apa-apanya, gitu ya. Orang-orang musyrik Mekah paling banter itu cuman menguasai Mekah doang, jazirah aja nggak semuanya, gitu ya. Cuman di Mekah doang secuil kayak begitu, ya. Tapi mereka itu egonya seperti ego Fir'aun, gitu loh. Pendustaannya seperti pendustaannya Namrud. Padahal mereka nggak semisal dengan orang-orang tersebut. Beda dengan Fir'aun yang kedikjayaannya itu bisa menundukkan seluruh manusia, sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan, gitu ya. Makanya Allah ingatkan di sini, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum. Apakah mereka enggak memperhatikan ya, umat-umat sebelum mereka? Coba dihitung udah berapa banyak yang dibinasakan oleh Allah, ya, umat-umat tersebut. Dan coba dibandingkan umat-umat tersebut dengan kalian, gitu ya. Bandingkan, ya, umat-umat tersebut, kata Allah, makannahum fil ardi malam numakil lakum. Mereka Allah tamkinkan, yaitu maksudnya Allah berikan kejayaan dan kekuasaan di bumi, ya. Dan memang kejayaan dan kekuasaan itu Allah yang kasih, gitu ya. Kejayaan dan kekuasaan Allah yang kasih. Misalnya kita benci nih ya, sama orang-orang yang membunuh kaum muslimin di perang-perang negeri-negeri Islam, dan bukan bukan rahasia lagi, gitu ya. Di balik itu semua, kalau enggak hegemoninya adalah Amerika atau hegemoninya adalah komunis, yaitu Rusia.
Ini banyak bersimbahan darah kaum muslimin dua negara ini, gitu ya. Begitu. Kita rasanya benci sekali sama mereka, gitu ya. Tapi mereka berkuasa di Jaya saat ini, gitu ya. Berkuasa saat ini. Siapa yang memberi kekuasaan kepada mereka? Allah. Kalau ada yang bertanya, kok Allah kasih kekuasaan kepada musuh-musuh Islam? Gitu ya. Istidraj. Tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dibiarkan oleh Allah, diundur oleh Allah. Ya. Biar semakin lupa, biar semakin merasa bahwa tidak ada Tuhan bisa mengatur kehidupan mereka sendiri, gitu ya. Merasa besar, merasa bisa mengatur ya kehidupan dunia ini, gitu ya. Padahal mereka secuil tidak ada apa-apanya. Istidrat semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini konteksnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Mereka ini dibilang kekaisaran bukan gitu. Pada saat itu ada dua kekaisaran yang besar, Persia dan Romawi, gitu ya. Mekah mencil sendiri di jazirah, ya. Dari sisi kekuatan militer nggak ada apa-apanya, gitu. Nggak dianggap sama sekali. Mereka tidak ditaklukkan oleh kekaisaran-kekaisaran yang ada di sekitarnya. Karena sebab apa? Nggak ada untungnya juga menaklukkan Mekah pada saat itu. Padang tandus, gitu ya. Kalau sekarang orang udah pinter ya, ingin menaklukkan jazirah. Kenapa? Ada emas hitamnya, yaitu minyak bumi. Tapi bentar lagi habis, gitu ya. Pindah dia nanti, gitu. Kalau dulu Persia sama Romawi boro-boro ngelirik jazirah, ya nggak ada isinya, nggak ada sumber daya alamnya, nggak ada. Ya mereka kan dulu nggak kenal minyak bumi, gitu ya. Nggak ada rumputnya, nggak ada apanya, pohonnya nggak ada, gitu. Nggak dianggap, makanya nggak dilirik sama dua jazirah dua imperium itu. Nggak ditaklukkan, dibiarkan saja. Tapi orang-orang musyrik ini kesombongan dan keangkuhannya luar biasa sekali. Gitu ya. Nggak lihat, coba nengok dong, tuh banyak ya kekaisaran, kekuasaan yang sudah Allah hancurkan, gitu ya, yang sudah Allah binasakan, ya. Allah tamkinkan mereka, yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka yang kekuasaannya belum pernah dimiliki oleh orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu, gitu ya. Ya Allah berikan tamkin, ay min amwal wal aulad wal a'mar wal jahil arid wasa wal junud. Diberikan kekuasaan oleh Allah bermacam-macam, harta yang berlimpah, anak-anak penting loh anak-anak ini. Bukan anak-anak maksudnya anak-anak kecil, tapi anak-anak kecil kalau udah gede jadi apa? Jadi pasukan itu, gitu ya. Semakin banyak populasinya, gampang bikin pasukannya, gitu kan. Al-a'mar, kemudian juga bangunan-bangunan, ya, kewibawaan, keleluasaan, dan junud, tentara-tentara, ya, militer. Mereka diberikan tamkin, diberikan kekuasaan yang banyak seperti itu, ya. Coba lihat. Tapi Allah binasakan. Allah katakan wa arsalna sama alaihi midrara, juga Allah turunkan hujan dari langit yang deras, ya. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami alirkan sungai-sungai mengalir di bawah kaki mereka, ya. Ini di bawah kaki mereka dalam tanah terdapat sungai-sungai, apa itu? Mata air, ya. Sungainya ada di bawah kaki kita, ini sumur. Ini Indonesia kan seperti itu. Coba digali di bawah kaki kita, keluar air, sumur, gitu ya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah kaki mereka sungai-sungai.
Jadi sungai ada yang kelihatan di pinggir itu ya. Ada juga sungai yang mengalir di bawah kaki kita nih, di dalam. Mata air itu maksudnya ya. Jadi berlimpah keberkahan, dan salah satu indikator kemakmuran, kesejahteraan itu kan kecukupan daripada sumber air gitu. Dari langit hujannya cukup, dari dalam tanah hujannya cukup juga. Ini sumber daya buminya bagus gitu ya. Makmur, nanam apa juga bisa tumbuh karena tanaman itu penopang hidupnya adalah air gitu yang paling penting. Tapi kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kekuatan di bidang segala bidang dan macam-macam peradaban mereka, tetap mereka tidak bisa menolak kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan sebagai balasan atas kekufuran dan kedustaan mereka. Allah katakan fa'ahlaknahum bidzunubihim. Ya. Maka kami binasakan mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Nah ini tahdzir ya. Jadi kebinasaan itu sebabnya dosa. Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Ai bi khotoyahum wa sayyi'atihim allati ijtaramuha. Yaitu karena sebab kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan jelek yang mereka kerjakan. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan setelah itu kami bangkitkan lagi umat yang lain. Ya. Umat satu Allah binasakan, Romawi muncul, kekaisaran. Ya kan, Romawi dibinasakan oleh Allah. Persia Allah binasakan, muncul Islam, ya, muncul pasukan-pasukan Islam, ya, tadinya dipimpin kekhilafahan namanya, kemudian setelah khilafah nubuwah, ya, jadi dinasti-dinasti. Yang paling pertama dinasti Umayyah, gitu ya. Dinasti Umayyah berapa puluh tahun atau ratus tahun diganti, melemah, muncul dinasti Abbasiyah, gitu ya, melemah, silih berganti kekuasaan di permukaan bumi ini. Amerika sekarang lagi, dulu Amerika ini ya, semenjak perang dunia pertama mulai muncul, semenjak akhir perang dunia pertama gitu ya, muncul Amerika menguasai dunia, ya. Sekarang mulai digoyang sama Cina nih. Cina mau muncul ke permukaan Cina nih, gitu ya. Silih berganti kekuasaan itu, gitu ya. Nggak ada yang abadi, ya. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Nah, kemudian kami bangkitkan setelah mereka qarnan, yaitu ya kaum yang lain, yaitu umat manusia yang lainnya setelah mereka, ya. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik. Kadang-kadang orang itu sombong, kok kayaknya nggak mikir gitu, itu mereka itu lahir dari apa gitu, dulu mereka itu seperti apa gitu. Tapi ketika sudah belajar, punya ilmu sedikit tentang filsafat, tentang apa, kemudian la ilaha illallah, mengkoreksi ayat-ayat Allah, mengatakan ini tidak sesuai, ini tidak masuk logika, ini tidak sesuai dengan kehidupan. Enggak mikir mereka itu apa sih gitu ya. Kok kayaknya kok seperti gunung tinggi menjulang keangkuhannya.
gitu ya, menghina Allah, menghina nabinya. Kalau Allah mau, ites tek, mati mereka. Tapi Allah punya hikmah dan kebijaksanaan tersendiri. Diundur, istidraj, dibiarkan, gitu ya. Tapi apakah Allah lupa? Enggak. Allah enggak bakal lupa. Catat terus, gitu ya. Ini perintah lah sekaligus untuk kita semua. Kalau kita merasa besar, ingin melawan Allah, cobalah tengok. Sudah banyak umat, peradabannya lebih tinggi dengan kita, Allah binasakan. Sudah Allah binasakan akibat kekufuran mereka, gitu ya. Allah binasakan. Kemudian Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Allah berfirman, sekiranya jikalau kami turunkan kepadamu kitab suci di lembaran-lembaran kertas kayak begini, cerak turun kitab suci. Adapun yang terjadi kan proses wahyu itu tidak terlihat, cuma Rasul yang merasakan, gitu ya. Kata Nabi, kadang seperti bunyi deringan lonceng, gitu ya. Kadang seperti kilatan sesuatu, gitu. Kemudian tahu-taunya ya, dia sudah mendapat sebuah ayat Al-Quran yang baru, ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya, dibacakan. Ya. Nah, orang-orang musyrik menolak yang seperti itu. Nggak jelas, masa kayak begitu sih turun kitab suci. Coba kitab suci turunnya langsung nih, melayang dari langit. Al-Quran bercahaya, gitu ya, melayang-layang dari langit turun ke bumi, gitu. Kertasnya dari emas, misalnya seperti itu. Itu yang diinginkan orang-orang musyrik. Tapi kata Allah, sekiranya kami turunkan Al-Quran dalam bentuk kertas seperti ini, turun dari langit melayang-melayang atau diiringi malaikat bercahaya, gitu ya. Falamasuhu, kemudian mereka pas turun pada ngerubung, dipegang. Iya Al-Quran itu apa namanya? Ini kitab suci dari langit, bisa dipegang sama dia, gitu ya. Bisa dipegang. Al-Quran ya, ini mushaf ya, bisa kita pegang, gitu ya, memang gitu. Tapi kalau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, yaitu berkaitan dengan kalamullah, dan kalamullah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamasuhu biaidihim, kemudian mereka sentuh dengan tangan mereka, ya. Laqala alladziina kafaru, niscaya orang-orang yang kafir itu berkata, in hadza illa sihrun mubin. Sesungguhnya ini merupakan sihir yang nyata. Jadi mereka kufur mah ya memang kufur aja, gitu ya. Gak mau percaya, memang ya hatinya gak mau percaya. Bukan karena ini, bukan karena itu. Bukan karena wahyu itu gak kelihatan, ya. Bukan karena wahyu itu datang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba oleh mereka, gitu. Jikalaupun wahyu itu kelihatan datang gitu kepada Nabi, tetap mereka juga mengatakan perkataan yang sama, menuduh itu adalah sihir, gitu ya. Mereka itu menuduh itu adalah sihir. Dan ini memang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat yang lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun.
sekiranya kalau kami bukakan pintu dari langit, sereng langsung nyambung ke bumi, mereka bisa naik ke atas sana gitu ya. Laqalu innama syukirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Tetap aja mereka akan bilang, wah ini mah tipu muslihat, ini mata kami kena ilusi ini gitu ya. Sesungguhnya kita orang-orang yang kena sihir nih, kena hipnotis sama Muhammad nih, gitu ya. Allah juga berfirman, wa iyyarau kisfam minas sama sakito yaqulu sahabam markum. Nah, mereka tetap kalau dikasih apapun dari langit gitu ya, berupa mukjizat dari Allah, tetap mereka tidak beriman. Ada aja mereka cari jawabannya, gitu ya. Mereka berusaha tetap cari alasan untuk menolak mukjizat tersebut. Nah, itulah karakternya orang-orang kafir. Ya. Jadi kalau kita mengajak mereka, berdebat dengan mereka secukupnya aja, karena capek-capek juga. Karena mau dikasih hujah, dikasih dalil, bahkan ditunjukkan di depan dia mukjizat yang nyata, tetap aja malah dituduh itu adalah sihir, itu adalah ilusi yang dibuat-buat ya, sulap, nggak jelas. Tetap mereka bilangnya seperti itu, ya. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi malak, ya sekiranya turun kepadanya seorang malaikat ya, sesosok malaikat. Malaikat orang bukan. Ya, seorang malaikat, seorang maksudnya satu malaikat gitu ya. Walau anzalna malaka lakudiyal amru thumma la yungdharun. Sekiranya kami turunkan malaikat, maka keputusan sudah ditetapkan atas mereka dan mereka tidak diberikan tangguh lagi. Nah, orang-orang kafir request yang lainnya, banyak permintaannya. Orang-orang musyrik di Mekah itu minta Bukit Sofa dijadikan emas, minta bulan dibelah, minta yang macam-macam. Ya, untuk membuktikan tantangan kepada Rasulullah, membuktikan dirinya adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian dituruti, sebagian ya nggak dituruti, ya. Mereka juga minta, coba tunjukkan malaikat, ya. Sekiranya bisa didampingi malaikat itu Muhammad. Memang Nabi Muhammad didampingi malaikat, cuman malaikat nggak bisa mereka lihat, gitu. Yang ngelihat cuman Nabi saja, kecuali menjelma sebagai seorang manusia, gitu ya. Nah, mereka minta Muhammad itu didampingi oleh malaikat. Kata Allah, kalau sekiranya kami turunkan malaikat, itu urusannya lain lagi. Urusannya bukan lagi cuman menyampaikan wahyu, ya. Urusannya kalau malaikat itu sudah diturunkan dan kamu ngelihat, urusannya yaitu kalau nggak malaikat itu cabut nyawa kamu udah nggak dikasih waktu lagi, atau malaikat ini ya nurunin ajab buat kamu, gitu ya. Nah, mereka nggak tahu, minta aja ngeliat malaikat, dikabulin, nanti didatengin malaikat maut, mau dia, gitu kan. Nggak tahu malaikat banyak tugasnya, gitu ya. Nah, kalau kami turunkan malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lau nazalatil malaikatu ala ma hum alaihi. Kalau memang sekiranya malaikat turun dan keadaan mereka seperti itu, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, la ja'ahum minallahil azab. Maka malaikat itu datang kepada mereka bukan untuk mendakwahi mereka, tapi membawa ajab bagi mereka, gitu ya. Ya, umat-umat terdahulu kan seperti itu, didatangi mereka oleh malaikat.
Ya, didatangi dengan membawa ajab gitu ya. Jadi kita akan melihat malaikat, tenang aja. Yang pertama, malaikat dikubur nanti. Kalau dicabut, malaikat pencabut nyawa juga ya datang juga. Kita ngelihat itu yang pertama ya. Dan kalau orang-orang soleh ketika hendak dicabut nyawanya gitu ya, itu akan melihat malaikat yang sangat banyak sekali sepanjang mata dia memandang. Gitu. Datang malaikat membawa kafan dari hanut ya, minyak wangi gitu ya, kafur, misik, ya mengkafani dia nanti. Nanti ngelihat lagi malaikat dikubur. Nanti melihat lagi malaikat di mahsyar gitu. Ya. Nanti ngelihat malaikat. Nah, kalau pengen ngelihat malaikat, tunggu aja nanti ngelihat malaikat kok gitu. Kemudian Allah berfirman, "Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wala labasna 'alaihim ma yalbisun." Jikalau kami jadikan malaikat, maka kami jadikan malaikat itu sesosok pria. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun, dan kami akan kenakan kepada mereka apa yang mereka kenakan. Jadi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril beberapa kali atau nggak tahu berapa kali, tapi pernah menunjukkan sosoknya, bukan sosok aslinya, tapi sosok seorang pria, gitu ya. Ketika ingin mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan, ya, ini dikenal hadisnya namanya hadis Jibril, gitu ya. Yaitu suatu hari ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian muncul atau datang seorang pria syadidu bayadis thiyab wasadidu sawadis sa'r, yang pakaiannya bersih putih banget dan rambutnya hitam kelimis banget. La yura alaihi atharus safar, enggak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu ahadun minna, akan tetapi para sahabat seorang pun enggak ada yang kenal. Nah, ini aneh. Keanehan yang pertama. Ini orang bukan orang sini. Kita enggak ada yang kenal. Tapi kalau dibilang orang jauh, kok kayak baru keluar dari rumah habis mandi dan pakai pakaian bagus gitu, rapih, baru gitu. Kalau orang sapal kan, kalau orang luar, orang asing, mungkin lagi lewat di situ kan, ya kan lusuh, gembol apa gitu ya, bajunya juga udah mungkin debuan, rambutnya juga udah tombean kali. Kalau ini enggak, kayak orang baru keluar dari salon, tapi nggak ada yang kenal satupun, ya, seorang sahabat. Kemudian malaikat Jibril duduk asnada rukbataihi ila rukbataihi, duduk di depan Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, dan seterusnya. Hadisnya panjang sekali, ya. Bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang meriwayatkan hadis ini Umar bin Khattab, ya. Nah, ketika setelah itu
Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Umar, kamu tahu nggak siapa kemarin yang tanya-tanya? Ya, pria yang bertanya tentang iman Islam itu. Nggak tahu, cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Gitu ya. Kata Nabi, huwa Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kalian agama, tentang agama kalian. Ya, Jibril jadi sesosok pria, nggak menampakkan wujud aslinya. Kalau tampakkan wujud aslinya, bisa-bisa jantungan ya, manusia yang melihatnya histeris, gitu ya. Sayapnya saja ada berapa itu? 600.000 ya. Kalau dibentangkan menutup ke timur dan langit, itu Jibril sebesar seperti itu. Maka jangan bayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Makhluknya aja, lihat aja, gede-gede gitu. Makhluk-makhluk kosmo gede ya. Kalau kita ini makhluk kecil gitu, bukan apa-apa. Nah, kalau kami turunkan malaikat, kami akan turunkan dia, ya, jadikan dia sesosok pria, gitu ya. Dan kami akan pakaikan kepadanya pakaian yang kalian pakai, ya, biasa aja, kayak orang biasa, gitu ya. Mereka tidak akan menyadarinya itu adalah malaikat, gitu. Maryam aja nggak tahu yang datang itu adalah Jibril. Sampai ta'awud loh, malaikat Jibril di isti'adzahin gitu ya. Kalau orang kan setan di isti'adzahin, ini malaikat Jibril di isti'adzahin. Ya. Sampai ta'awud Maryam. Laja'alnahu rajulan, dan niscaya kami jadikan mereka seorang pria, walalabasna alaihim ma yalbisun, dan pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu ya terhadap apa yang mereka ragukan tersebut, yaitu tetap aja mereka nggak beriman, tetap aja mereka di dalam kekufuran dan keraguan-raguan mereka, ya, mau ditunjukkan malaikat, mau ditunjukkan apa kek gitu ya. Ya, ini penjelasan dari ayat yang pertama tadi, yang keempat tadi ya. Wa mata'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ya. Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, satu bukti dari bukti-bukti keesaan Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti mereka berpaling, mereka tolak. Mau ayatnya bentuknya apa kek, mukjizat kek, apa kek, ini kek, itu kek, tetap mereka kufur gitu ya. Tetap mereka ragu gitu. Karena kekufuran dan kekafiran mereka itu sudah mendarah daging. Allahu a'lam bi ashawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita cukupkan sampai ayat ke-9 untuk terjemah dan tafsirnya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita yang kemudian menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.